Saya coba rekam dulu. Pada kesempatan hari ini kita kembali di mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Ini adalah kuliah yang pertemuan yang kedua. Insya Allah kita akan bahas terkait dengan pengenalan dari ISO sesuai dengan jadwal ya. Namun saya coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Perlu kuliahan kita. Saya cek dulu apakah screen-nya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Oke. Nah, kuliah yang kedua ini terkait dengan pengenalan ISO, namun saya merasa pertemuan yang lalu kan kita hanya coret-coretan saja ya. Ya, bukan hanya sih sebenarnya cukup efektif juga untuk menyampaikan materi kepada teman-teman ya. Tapi saya mencoba untuk mengembalikan ingatan lagi ya mata kuliah kita yang terkait dengan hubungannya di pertemuan yang lalu ya. Kita sudah bahas tentang sistem manajemen lingkungan, mengapa itu perlu gitu ya. Ada suatu proses yang harus dijaga agar pengelolaan outnya ya, pengelolaan outnya akan jadi lebih baik. Nah, salah satu out yang dihasilkan adalah produk yang kualitas standarnya harus terjaga dengan baik. Namun di samping itu akan ada residu yang akan dihasilkan berupa limbah yang kemungkinan besar akan membawa pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan kita. Baik itu untuk tanah, air, udara, sehingga kita kelompokkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah gas. Ya. Jadi hal tersebut yang mementingkan kita untuk belajar terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Ya. Nah, ini bahasan di minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Terus kemudian apa saja yang dipelajari? Ya, ini sekilas nanti ada materi terkait dengan rencana pembelajaran semester kita ya. Jadi ada yang tarafnya adalah nasional ya. Tarafnya adalah nasional. Terus kemudian ada yang tarafnya adalah global ya, seperti yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Apa saja standar-standar yang terkait dengan hubungannya global yang ada hubungannya dengan bagaimana menjaga kualitas lingkungan dengan baik ya. Misalnya ada baku mutu lingkungan, ada audit lingkungan, ada program pemeringkatan kinerja perusahaan lewat proper yang teman-teman kenal lewat warna-warna ya. Ada warna emas, ada warna hijau, biru, merah, bahkan hitam gitu. Nah, makin ke hitam berarti menunjukkan kinerja dari aktivitas perusahaan tersebut adalah menunjukkan kinerja yang rendah terhadap lingkungan. Sehingga lewat mekanisme tersebut dinaikkan dari yang hitam menjadi merah, merah menjadi biru, biru menjadi hijau, hijau terus kemudian menjadi emas. Ya. Itu adalah mekanisme yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga kualitas lingkungan kita tetap berada dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, kalau terkait dengan global, teman-teman semuanya, terkait dengan global, banyak ada seri-seri ISO ya, organisasi dunia yang mengurusi tentang berbagai macam standar. Nah, sebagian besar yang ditulis pada gambar ini adalah hubungannya dengan sistem manajemen. Jadi ada sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3, sistem manajemen mutu, audit, sistem manajemen lingkungan, manajemen resiko, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi bahasan-bahasan kita terkait dengan aspek nasional dan global. Namun ada juga yang berhubungan dengan nanti yang kita pelajari adalah terkait dengan LCA, Life Cycle Assessment. Saat kita berbicara LCA ini tentunya ada hubungan semuanya ya dengan BML, dengan audit, apalagi dengan proper. Ada aturan terbaru tentang proper yang baru keluar di tahun 2021 ya, Permen LH nomor 1 tahun 2021. Ini berbicara tentang
harus adanya, jadi ada kewajiban untuk menjadikan LCA sebagai salah satu dasar untuk menilai proper kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi karena ada kepentingan tersebut, maka materi perkuliahan kita sangkut pautkan juga dengan LCA. Bagaimana menghitungnya, apa itu LCA, kegunaannya apa saja, dan terus. Karena saat berbicara LCA itu akan sangat menarik ya. Menarik misalnya, contohnya misal kalau saya coba tampilkan ya. Ini ada dua produk. Ini saya ajak diskusi teman-teman ya. Ada dua produk. Produk yang pertama adalah baju batik ya, misalnya gini baju batiknya kira-kira gitu ya. Baju batik ini batik tulis. Nah, teman-teman mudah-mudahan sudah paham ya dengan batik tulis ya, yang harganya lebih mahal ya. Lebih mahal, prosesnya lebih eksklusif gitu ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua ada produk juga batik juga gitu ya, baju batik dengan batik juga, tapi batiknya batik cap ya, buatnya bareng-bareng gitu ya. Harganya ya lebih murah lah. Nah, kalau versi teman-teman mana ya? Mana yang lebih ramah lingkungan? Ini tebak-tebakan saja. Karena kita nggak punya data, nggak punya menghitung, ini tebak-tebakan saja. Satu atau dua ya? Mau lewat chat, boleh juga. Mau nyoba jawab satu atau dua. Satu mungkin, Pak. Satu ya, satu lebih ramah lingkungan. Oke, satu, baik. Oke, terus kemudian ada lagi yang menjawab? Satu atau dua? Sama Ini Pak, saya mikirnya nomor satu. Soalnya kalau satu. mikirnya batik cap, batik cap itu kan produksinya lebih massal, jadi lebih lebih banyak yang dihasilkan lebih banyak. Oke, jadi Karena batik tulis uh, eksklusivitasnya di prioritas. oke, baik, menarik ya. Terima kasih Rusniadi. Tadi yang pertama yang jawab siapa ya? Supranoto ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, ya. Oke, Supranoto satu, Rusniadi satu, terus kemudian Rahmat satu ya. Ivanka masih sibuk ngurusin temannya ya untuk masuk di dalam kelas ya. Ya artinya kita perlu persiapan teman-teman. Jadi ya uh, kalau terus-terus berhadapan dengan kamera on, kamera off ya, kita nggak jalan-jalan kuliahnya gitu ya. Jadi mulai pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan sudah mulai terbiasa. Dengan Pak Ijra harus kamera on, karena kita tidak setiap saat akan sinkron. Akan ada asinkron. Ya. Saya butuh lihat teman-teman satu persatu untuk memastikan bahwa kuliah kita jalan. Gitu. Nggak cuma nanti kita dapat info saja, wah kuliah online nggak efektif dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ya mungkin tidak efektif salah satunya adalah karena tadi tidak semangatnya teman-teman untuk ikut perkuliahan. Masalah cuaca, masalah sinyal itu pasti gitu ya. Tapi kalau kita tidak mencoba dulu ya dari awal tidak ngidupin kamera ya kan tidak ada usaha sama sekali gitu ya. Nah, kembali ke sini teman-teman semuanya. Mana yang lebih ramah lingkungan? Satu dan atau dua gitu ya. Pilihan lebih banyak tadi teman-teman memilihnya adalah satu ya. Ternyata ada studi yang menarik, tapi balik lagi, ini hanya belum menampilkan data, belum menampilkan sebuah metode pengolahan data yang jelas, begitu ya. Hanya dari proses membaca saja dari penelitian tersebut dilakukan LCA, Life Cycle Assessment, terkait dengan bahan baku, proses, ya,
proses, produk, produk, SDM, dan seterusnya. Banyak sekali faktor-faktornya, gitu ya. Sampai hubungannya dengan transportasi, air yang digunakan, listrik yang digunakan, dan seterusnya. Oh, ternyata penelitian tersebut yang LCA membandingkan antara batik tulis dengan batik cap, ya. Ternyata yang lebih ramah lingkungan adalah pilihan nomor 2. Wah, teman-teman heran ya. Kenapa kok bisa jadi nomor 2 ya Pak? Padahal kan produknya massal. Ternyata dari prosesnya yang lebih eksklusif, menggunakan pewarna yang dia sendiri, begitu ya. Air yang digunakan ternyata lebih banyak, gitu. Jadi akhirnya menyebutkan bahwa batik tulis ini menunjukkan adalah performa lingkungannya lebih rendah dibandingkan dengan batik cap. Wah, ternyata batik cap ini lebih ramah lingkungan. Berarti kita bisa bayangkan baju kita yang berwarna atau bermotif dengan baju polos lebih ramah lingkungan mana ya? Kemungkinan baju polos. Jadi ada proses-proses yang harus dilakukan terkait dengan tersebut. Jadi sebenarnya sangat menarik sekali ya LCA ini karena salah satunya adalah paling simpel yang seperti yang kita jelaskan sekarang adalah membandingkan produk A ya dengan produk B. Mana yang lebih ramah lingkungan kira-kira gitu ya. Nah, tapi ada tugas-tugas yang lain dari LCA yang jika dikembangkan ini juga sangat menarik sekali teman-teman. Nah, ini sekilas tentang LCA ya. Mudah-mudahan sudah lebih jelas. Oke. Terus kemudian, saya tak admit semua di waiting room. Daripada ngechat saya terus. Temannya, gara-gara temannya jadi nggak fokus yang di dalam ruangan ini. Ya. Ini kita masukkan saja. Oke, yang berikutnya adalah presentasi hari ini saya akan sampaikan terkait dengan prinsip dasar pengolahan lingkungan. Ini menjadi penting juga, dasar ya. Tapi walaupun saya yakin teman-teman semuanya yang sudah belajar di teknik lingkungan ini sudah hafal di luar kepala gitu ya, terkait dengan materi ini. Kemudian kita akan bahas tentang CPMK dan sedikit pengenalan ISO ya di bagian akhir. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk di bagian yang pertama ya, prinsip dasar pengolahan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada konsep ini teman-teman. Ada konsep ABC dalam komponen lingkungan. Ini sudah dapat materinya pasti di semester-semester sebelumnya. Terkait abiotik, ya, B, biotik, dan C adalah culture, ya, atau kultur, gitu ya, kira-kira. Nah, ini yang semuanya memberi hubungan timbal balik, saling memanfaatkan, saling bermanfaat, ataupun saling merugikan, ya, terkait dengan lingkungan. Baik itu yang hubungannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya, ataupun aktivitas-aktivitas manusia yang ada di dalam memanfaatkan secara fisik lingkungan yang ada. Misalnya pengambilan air tanah untuk konsumsi manusia, gitu. Menanam padinya sebagai bahan konsumsi manusia. Ini semuanya memberikan pengaruh. Jadi kalau disebut apa saja komponen lingkungan tersebut, ada A, B, C. Ini adalah salah satu teorinya saja. Walaupun dalam textbook yang lain sangat banyak menampilkan teori-teori yang lain juga. Jadi kita ambil yang sangat umum digunakan dan lebih simpel untuk dipahami. Nah, dari ABC ini gitu ya, ada dinamika memang, ada perubahan lingkungan yang terjadi gitu ya. Kan teman-teman mungkin kalau cerita bapak ibunya dulu, oh musim hujan itu di bulan ini loh gitu ya. Oh kalau di sini biasanya Kaliurang itu dekat kampus UI itu dingin loh.
yang mungkin masnya atau mbaknya yang kuliah di UI beberapa tahun yang lalu, atau malah orang tuanya adalah alumni UI. Ya. Oh dulu dingin banget di UI, di KM14. Oh sekarang kos-kosan di sekitar UI, ternyata sudah pakai banyak AC, gitu. Ya. Berarti menunjukkan sudah panas. Kan kos-kosan mungkin kosnya Supranoto, kosnya Rusniadi, kos eksklusif di Kimpulan atau di belakang MIPA yang sudah pakai AC semuanya. Tapi biasanya sih jarang cowok yang kayak gitu ya. Yang milihnya yang penting bisa tidur saja. Nah, terjadi perubahan ya, change ya. Ini dari tahun 90-an ya sampai sekarang menuju tahun 2020-an ini terjadi perubahan ya. Nah, perubahan seperti apa? Sangat kompleks ya, karena berhubungan dengan berbagai macam unsur kehidupan ya. Jadi, ya ini menjadi tantangan juga. Di samping kompleksitas yang terjadi terhadap perubahan tadi, ternyata terjadi juga ketidakpastian. Ya, paling gampang contoh tidak kepastian, kondisi sekarang ini ya, dengan regulasi, dengan faktor cuaca, ya, faktor kesehatan dan seterusnya. Ini terjadi ketidakpastian. Jadi ada dinamika perubahan lingkungan yang memacu perubahan lingkungan dipengaruhi oleh tiga hal ini ya. Ada perubahan yang luar biasa, kompleksiti yang juga sangat kompleks untuk dijelaskan gitu ya. Terus kemudian ketidakpastian antara satu dengan yang lain. Sehingga mendukung perubahan lingkungannya semakin ekstrim, teman-teman semuanya. Nah, sehingga kita semuanya perlu bermindset, ya, perlu berpikir bagaimana melakukan pembangunan, tapi pembangunannya adalah berkelanjutan. Ya. Jadi, sustainable, apa ini bahasa Inggrisnya? Sustainable development gitu ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi dari millennium development goals gitu ya. Jadi sustainable development goals ya. Jadi SDGs. Jadi semuanya orang udah berpikir bagaimana berbicara berkelanjutan. Tidak hanya terjadi sekarang, tapi juga terjadi besok, gitu ya. Kayak kita semangat kuliah, gitu ya. Hari ini semangat, besok semangat, besoknya lagi semangat, semangat terus. Nah, paradigma pembangunannya, mindset-nya yang paling penting harus kita jaga adalah bagaimana menunjukkan bahwa pembangunan, ya, tidak hanya menjadi untuk kepentingan generasi saat ini, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk sekarang saja, tidak hanya untuk now saja. Tetapi pembangunan itu harus berpikir bagaimana future, bagaimana masa depan ini tetap ada. Gitu. Energi tetap bisa dipakai di masa yang akan datang. Sumber daya alam tetap bisa dipakai di masa yang akan datang. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa masih mungkin terjadi pembangunan di masa yang akan datang. Nah, berarti perubahan yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mindset. Jadi kita harus berpikir apakah penggunaan listrik dengan mayoritas batu bara saat ini, apakah itu termasuk sumber energi berkelanjutan kah? Gitu ya. Penggunaan berbagai macam produk yang saat ini, misal salah satunya, walaupun tidak menjamin ya, produk dengan harga yang murah, gitu ya. Biaya produksi murah, bahan baku yang digunakan murah, apakah itu juga menjadi barang yang berkelanjutan atau tidak? Jadi mindset kita yang pertama harus berubah terkait dengan hal tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan dimensi pembangunan berkelanjutan? Nah, teman-teman semuanya, materi perkuliahan ini memang sedikit masuk ke manajemen ya. Jadi orang-orang teknik akan berpikir, saya juga dapat materi ini pertama kali agak bosen gitu ya. Wah, ini belajar teori banget Pak, harus dihafal-hafal dan seterusnya. Tapi
suatu pemikiran teknis, ya, kita orang-orang teknik wajib punya pemahaman terkait dengan aspek pemahaman manajemen ini, gitu ya, agar keteknikan kita dapat dipadukan dengan aspek manajemen. Gitu. Jadi manajerial itu perlu untuk bisa mewujudkan penyelesaian secara keteknik. Nah, apa saja yang termasuk dalam dimensi sustainable development ini, gitu ya? Yang pertama adalah ini economically viable, gitu. Pembangunan ekonomi yang berdinamis. Gitu. Jadi sustainable economic development, ya. Income generating, orang suruh kerja terus tapi nggak bisa mendapatkan pemasukan, ini menjadi PR juga. Ya. Kreasi dari dari pegawai-pegawai, gitu. Ini juga menjadi menarik. Lokal ekonomi ini juga harus dibangun, ya. Makanya ada kementerian yang ngurusin tentang ini. Lokal genius misalnya, lokal wisdom, kebijakan lokal dan seterusnya. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita usahakan. Nah, teman-teman semuanya, kalau dirasa penjelasan saya masih ada yang bingung, kemudian ada yang terputus, jangan ragu untuk bertanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan ini isu yang juga penting ini ya. Pembangunan secara politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya, gitu, sosial budaya. Gitu. Dorongannya apa? Ada community empowerment. Sekarang kan lagi tren banget nih. Pokoknya semuanya dibungkus dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya, demokratisasi, desentralisasi. Ini kebalikan dengan sentralisasi, ya. Apa-apa disentralisasi, gitu ya. Ini ada proses desentralisasi, mengkerucutkan, mengecil-ngecilkan problem yang ada di setiap wilayah. Gitu. Dan ini sangat cocok untuk menyelesaikan problem lingkungan. Misal contoh ya, kalau teman-teman pernah lihat, pernah lah, sistem IPAL gitu ya, IPAL terpadu, gitu ya. IPAL. Ini rumah-rumah daerah-daerah masuk ke sini, gitu ya. Tapi ternyata daerah sini punya karakter yang berbeda, elevasinya yang rendah. Daerah ini juga punya elevasi yang rendah. Berarti perlu dibangun IPAL yang lain di sini, IPAL komunal misalnya. Nah, IPAL komunal ini adalah salah satu konsep dari desentralisasi. Kalau ini adalah sentralisasi. Ya. Nah, ini menjadi PR-nya di situ, gitu ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah dimensi pembangunan berkelanjutannya adalah hubungannya dengan ini environmental friendly, gitu ya. Jadi ramah lingkungan, gitu ya. Karena konsepnya adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi harus ramah lingkungan. Harus berbicara tentang konservasi, ya, preservasi, ya, kemudian efisiensi sumber daya, ya, mengurangi sampah, ya, dan menggunakan teknologi-teknologi yang tepat guna. Gitu. Tidak teknologi yang terlalu high tech tapi susah untuk diterapkan. Itu adalah salah satu ciri dari pembangunan berkelanjutan. Jadi bukan sesuatu yang mahal, kemudian jadi wah banget, tidak. Tapi kadang teknologi-teknologi tepat guna tersebut adalah hal-hal yang sederhana, ya, yang tapi powerful. Jadi dari segi biaya dia less cost, tapi dia impactful, ya, atau powerful untuk bisa menyelesaikan berbagai macam problem yang ada. Nah, sehingga apa? Muncullah Undang-Undang 32 tahun 2009. Kalau dirunut sejarahnya, teman-teman, ini bukan undang-undang pertama tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ada undang-undang sebelumnya adalah Undang-Undang 27 tahun 1999, ya, yang sudah tidak ya, kalau memang tantangannya tidak bisa menyalakan kamera, silakan. Tapi yang lain, silakan tetap bisa menyalakan kamera. Gitu. Nah,
Apa yang dimaksud dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup? Upaya sistematis, terpadu, dan seterusnya yang teman-teman nanti bisa baca sendiri. Saya ambil saja dari pasal 1 Undang-Undang Perlindungan, ini agak sedikit kurang ya, seharusnya UU PPLH ya, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, pendekatan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini kan kita penting nih. Ini yang paling penting adalah sistem manajemen lingkungan ya, bagaimana memanage suatu lingkungan. Artinya tidak menunggu lingkungan itu rusak gitu ya, baru kemudian kita manage ya. Tapi dalam satu kasus tertentu ya. Jadi eh, pra jadi ya kalau kita sebut bahasa sekarang ya before after gitu kan. Nah, jadi sebelum itu terjadi itu juga penting prevention ya. Nah, setelah terjadi, oh kan aku udah bilang kemarin, tetap dilakuin. Ya udah terserah kamu. Kan nggak kayak gitu gitu. Jadi manajemen lingkungan sebelum dikelola, sesudah pun iya. Ya. Jadi kalau sebelum tidak dilakukan pengelolaan, akhirnya afternya meningkatkan beban lingkungan ini menjadi PR. Ya. Jadi misalnya preventionnya adalah memilih bahan baku yang ramah lingkungan misalnya. Ya. Oh ternyata after proses produksi yang tetap menghasilkan limbah. Apa yang harus dilakukan? Ya, berarti tetap limbahnya harus diolah. Ya kan, before dan afternya harus jelas. Nah, ini adalah lingkup dari sistem manajemen lingkungan. Nah, akhirnya apa? Butuhlah pendekatan pengelolaan lingkungan, teman-teman semuanya. Itu pendekatan pengelolaan lingkungan. Aspeknya apa saja? Ada aspek ekologis, ekonomis, teknologis, sosiokultur, sosiopolitik. Kita akan lihat apa saja bagian dari hal tersebut. Saya sengaja menyiapkan materi tidak menggunakan contoh lagi, hanya pengertian secara singkat saja. Contohnya nanti pas kita praktek di dalam materi studi kasus. Nah, pendekatan ekologis apa? Mengalokasi, mengelola lingkungan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan antar berbagai macam komponen sistem lingkungan fisik biologis. Salah satu saya kasih clue-nya, rantai makanan. Saat SMA, SMP, bahkan SD mungkin sekarang kita sudah bahas tentang uh, food change ya. Jadi ini adalah sebuah rantai, A akan B akan C akan D, gitu ya. Bisa saja nanti akan kembali ke alam ya. Ada E di sini. Yang E ini akan mensupport A. Nah, ini disebutlah sebagai rantai makanan, ya, siklus bentuknya cycle biasanya. Ya. Nah, ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah. Pendekatan ekologis berarti memanfaatkan peran dari produsen, konsumen yang ada di dalam sebuah rantai tersebut. Ya, memanfaatkan produsen, konsumen untuk bisa bekerja secara maksimal terhadap rantai makanan tersebut. Ya. Jadi tidak menggunakan aspek yang lain ya. Jadi menggunakan uh, porsi yang ada di sini masing-masingnya. Porsi yang ada di sini secara masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya kasih clue-nya salah satunya adalah rantai makanan. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan pendekatan ekonomis. Ya. Nah, ini didasarkan kelengkapan dari SDA, ya. Menuntut para pengguna untuk menentukan pilihan-pilihan yang seksama. Misalnya, pemilihan bahan baku, menggunakan energi yang dapat diperbaharui, energi renewable. Apa contohnya? Oh, angin, ya. Oh, apa lagi? Panas,
matahari, solar ya, panas solar, kemudian biomasa dan seterusnya. Jadi ini adalah pendekatan ekonomis. Nah, selanjutnya adalah pendekatan teknologis, teman-teman. Jadi dalam proses pengolahan lingkungan, nah ini juga perlu dilakukan. Ini cenderung ke bagian kita, gitu ya. Bagaimana hubungannya dengan misal mengolah limbah, berarti ada IPAL. Oh, ini teknologi, ya. Kemudian menggunakan peredam, memodifikasi mesin. Nah, ini hubungannya aspeknya adalah teknologi. Penggunaan ke truk pengangkut sampah yang bisa membedakan antara organik, anorganik. Oh, truknya biar hemat bensinnya dipasangin GPS. Nah, itu teknologi semuanya. Online monitoring system. Begitu ada suatu grafik terjadi, biasanya kayak gini grafiknya terjadi kayak gini. Oh, ini terjadi kondisi yang anormal itu apa ya? Abnormal ya. Nah, sehingga perlu tindakan eh, pengolahan, stop produksi, kemudian dipasangi apa gitu ya, untuk bisa menurunkan kondisi ini menjadi kondisi yang lebih stabil. Kemudian tidak kalah halnya dengan pendekatan yang lain. Jadi saat kita tadi berbicara, pendekatan yang pertama apa tadi? Yo, ada yang mau ketik nggak? Ekologis, Pak. Ekologi. Ya, betul. Terus kemudian yang kedua, Ekonomis. ekonomis. Yang ketiga, Teknologis. nah, ternyata saat kita berhubungan dengan manusia, terlebih ke negara-negara berkembang, pendekatan sosiokultur ini tidak bisa dihilangkan. Banyak sekali teknologi yang luar biasa yang secara teoritis bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi ternyata tidak dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat. Misal contohnya, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin teman-teman masih SMP mungkin ya, sempat tren di beberapa wilayah dengan punya sungai ya, sungai di tengah kotanya, dan terjadi pemukiman-pemukiman padat di sekitar sungai tersebut. Kemudian muncul ide untuk memanfaatkan yang namanya adalah composting toilet. Contohnya misal secara teknologi oke banget nih, karena termasuk ke dalam bagian teknologi lingkungan tepat guna, murah, hasilnya bagus, bisa dimanfaatkan, operasionalnya simple, dan seterusnya. Nah, prinsip utama dari composting toilet ini adalah memisahkan air dan tinja atau feses ya. Yang tinjanya dikompos, yang airnya lebih hemat atau dialirkan ke pengolahan yang lain ya. Jadi ada instalasi IPAL lah kira-kira begitu. Tapi hanya ngolah airnya saja, sedangkan tinjanya enggak. Nah, ternyata sosiokulturnya masyarakat kita ya, ini tidak bisa memisahkan antara air dan tinja. Ya, gelontornya pakai air, ya bersihinnya pakai air gitu ya. Jadi akhirnya apa? Nah, pertimbangan sosiokulturnya juga harus dipertimbangkan agar teknologi yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi beberapa lokasi dan sebagian besar ya, negara-negara berkembang, pertimbangan sosiokultur ini menjadi lebih masif gitu. Kalau di negara maju, orang mungkin akan cenderung begitu ada kebijakan pemerintah menggunakan suatu teknologi, dikuatkan dengan regulasi, masyarakatnya udah langsung oke gitu ya. Dia kalau tidak menjalankan akan terkena hukuman, sanksi, dan seterusnya. Nah, tapi masyarakat Indonesia kan tidak semudah itu gitu ya. Kadang kita juga berpikir peraturan itu dibuat untuk dilanggar kira-kira gitu. Nah, ini adalah pendekatan yang keempat. Dan yang terakhir adalah, nah ini juga menarik nih. Ternyata selain socioculture tadi ya, yang berhubungan dengan budaya,
Ternyata di beberapa negara dan mayoritas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas politis. Nah, ini juga berpengaruh ya. Mana Pak, ngolah lingkungan kok politis gitu ya. Nah, teman-teman lihat sampah saja ya, yang sering terlihat itu adalah sampah lewat Perpres ya, peraturan presiden. Ditetapkan 12 lokasi strategis untuk bisa mengelola sampah menjadi WTE ya, waste to energy. Kemudian digugat lewat MA, dibatalkan. Keluar lagi Perpres yang baru dengan bahasa yang berbeda, tapi tetap arahnya ke ya energi juga, tapi dengan bahasa yang berbeda. Akhirnya dijalankan dan ternyata sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang baik. Jadi ada aspek-aspek politis yang hubungannya nanti dengan ya ini kata-kata yang sering kita dengar di kampus, tapi positif kalau di kampus ya, tapi kalau di birokrasi ini sifatnya adalah negatif. Terus kemudian hubungannya dengan finansial ya. Ini yang tantangan berat kita ya. Oke, teman-teman semuanya. 5 pendekatan yang dapat dilakukan dalam sistem manajemen lingkungan. Ya. Bagaimana melakukan pengolahan lingkungan. Apakah kelimanya, Pak? Ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya. Saya akan coret-coret sedikit. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan nanti ya. Pendekatan 1 ya, ekologis tadi ya. Ekologis. Kemudian kedua ekonomis ya. Yang ketiga apa tadi? Teknologis ya. Kemudian yang keempat culture ya, kultur. Yang kelima adalah politis. Ya. Nah, kan kita akan menyusun sebuah strategi ya untuk bisa menyelesaikan persoalan A. Persoalan A akan diselesaikan secara ekologis, ekonomis, teknologis, culture, politis. Apakah Pak harus semuanya muncul? Tidak. Persoalan A cukup diselesaikan dengan pendekatan 1, 2, dan 4. Oke. Atau persoalan B akan diselesaikan dengan pendekatan 3 dan 5. Oke saja. Jadi asal sudah dikaji dengan baik bahwa pendekatan tersebut mampu untuk mengelola persoalan yang tadi, gitu ya. Oke, jelas ya, mudah-mudahan sampai di sini ya. Dan seterusnya saya tidak masuk lagi di sini, nanti silakan dibaca pendekatan-pendekatan pengolahan lingkungan. Nah, paradigma barunya ada di sini teman-teman, pengolahan lingkungan. Ini saya cepatkan saja agar tidak terlalu panjang. Nah, ini ada disebut dengan paradigma baru. Ya, nggak baru-baru banget, tapi masihlah terus sekarang dipakai gitu ya. Kalau kita hubungannya dengan kualitas manajemen, dulu itu pakai istilah minimal sajalah. Penting syarat terpenuhi gitu ya. Baku mutu terpenuhi. Nah, sekarang modelnya adalah optimal. Kalau kita bisa, misalnya minimal itu adalah maksimal 100. Oh, saya ada 99, oke lah ya. Tapi kalau kita sekarang berbicara, kalau saya bisa 50, kenapa 99? Gitu. Misalnya baku mutu. Nah, jadi memaksimalkan, mengoptimalkan, berlomba-lomba untuk optimal. Karena apa? Ada selisih 49 yang mungkin bisa dipakai oleh orang lain. Nah, kita cuma pakai 50 saja. 49 ini biar orang lain. Jadi prinsipnya adalah paradigma barunya adalah optimal. Nah, tujuannya apa? Ad hoc. Ya. Nah, ad hoc itu apa ya? Istilah politis ya. Dan ini kita saat ini berubah, gitu ya. Jadi need driven, ya. Membutuhkan pressure, gitu ya. Membutuhkan tekanan untuk bisa berjalan. Jadi kalau dulu ya boleh ada, boleh enggak haknya lah, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini butuh untuk didorong, untuk
melakukan. Kalau ada klausulnya bahwa wajib. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kemudian timing of management ya, reaktif ya, reaktif. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Mohon maaf kalau banyak suara-suara, ini sudah sore. Saya kebetulan tidak duduk di tempat biasanya, jadi agak rame ya, mudah-mudahan dimaklum. Ya. Nah, reaktif dan proaktif ya. Reaktif ini adalah hubungannya dengan yang sudah gitu ya. Jadi before after gitu ya. Reaktif ini lebih cenderung ke after. Sudah terjadi baru kita reaktif. Proaktif nah, kayak kita sekarang kan misalnya antigen reaktif gitu kan sudah terjadi. Tapi proaktif ya prokes menjaga. Jadi ini before. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pasti mengobati biayanya akan sangat-sangat mahal sekali. Teorinya begitu. Ya. Nah, terus kemudian, nih balik sama nih, before after juga. Kontrol ya, menjaga, kemudian ini mencegah. Ya. Ini hubungannya dengan before juga. Ya. Kemudian scope of management, project base, ini integrated. Ya. Project base itu ya misalnya ada satu pekerjaan yang lain, pekerjaan ini dikelola masing-masing. A project base, B project base, ya, C project base. Nah sekarang integrated, saling berhubungan. Bisa saja bahan baku yang digunakan di A bisa dipakai di B, sisanya bisa dipakai di C dan seterusnya. Ya, jadi integrated. Integrated apa saja? Integrated building management system, integrated farming, integrated forestry, macam-macam. Sekarang udah tren banget dipakai integrated. Integrated waste management system, integrated apalah pokoknya terserah kalian. Nah, jadi banyak pilihan dari integrated. Nah, motivasinya apa? Mengelola lingkungan. Nah, ini takut, menghindari penalti, sanksi, dan seterusnya. Nah, sekarang dirubah menjadi best practice. Salah satunya lewat proper diumumkan. Ini loh perusahaan-perusahaan yang dapat emas, perusahaan ini menjadi role model, menjadi best practice, orang-orang yang terbaik dalam melakukan pengolahan lingkungan. Ini menjadi motivasi mereka naik dalam kelompoknya itu sama-sama nih, saya punya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda ya. Skup pekerjaannya sama, bidang pekerjaannya sama, tapi punya saya nih lebih unggul dibandingkan dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, teman-teman yang lain. Nah, ini menjadi best practice. Kemudian hubungannya dengan cost. Nah, ini biaya nih, ujung-ujungnya duit, teman-teman. Mengelola lingkungan itu ujung-ujungnya uang. Ada uang, ini dikelola, nggak ada uang, nggak dikelola. Nah, kalau dulu ada uang dikelola, nggak ada uang, nggak dikelola. Ini eksternal. Jadi dalam suatu proses keseluruhan, biaya kelola lingkungan itu ada di sini. Kecil banget. Nah, sekarang biaya kelola lingkungan itu dimasukkan ke dalam proses tersebut. Biaya produknya, harga produknya itu ada termasuk harga pengelolaan lingkungan. Sepatu yang kita beli, udah ada biaya ngolah limbahnya di sana. Lampu yang kita beli, ada biaya untuk nerima bola lampu kalau rusak di sana. Kan kita lihat sekarang, kalau beli lampu dicoret ya sama salesnya, tanggal berapa. Nota jangan hilang ya, kotaknya juga jangan hilang. Nah, include di biaya tersebut. Itu menjadi hak kita. Dimasukkan dalam proses pengolahan keseluruhan produksi. Ya. Nah, ini juga menarik. Nah, hubungannya adalah dengan sustainabilitas. Ya. Jadi, keberpihakannya terhadap pengolahan lingkungannya menjadi lebih besar. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Tantangan pasti nggak usah kita bahas. Yang kedua, kita akan masuk. Ini kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Raise hand boleh. Mau via chat juga boleh. Ya. Udah ngantuk Pak, udah sore. Oke, kita cepatkan saja. Rencana perkuliahan kita, ya, yang kita sudah jelaskan kemarin, ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah SML. Nomor 1,
mengidentifikasi sistem standarisasi lingkungan, jelas ya. Yang kedua, terkait dengan life cycle analysis. Kemudian dasar-dasar audit lingkungan. Menjelaskan proper. Jadi seperti materi yang kita akan sampaikan. Kemudian mampu merencanakan. Ini lewat studi kasus. Jadi mungkin ini ada beberapa poin ya. Karena ada beberapa pertemuan, ini juga ada poinnya. Ini nanti ada poinnya. Tapi sebagian besar adalah CPMK ini adalah berjumlah 5. Diujinya lewat mana? UTS, UAS, tugas kelompok, ya. Kemudian tugas individu dan kuis. Ya, layaknya mata kuliah yang lain, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan bisa semangat untuk mengikuti perkuliahan SML ini. Penilaian ya mirip-mirip dengan yang lain lah ya. Ini wajib 75%, UTS 25, UAS 25, tugas kelompok karena nanti mungkin akan lumayan ya, tiga sesi ya kita akan buat di situ sehingga saya akan menilai dengan tinggi juga. Ya mudah-mudahan performa kelompok ya ini tinggi sehingga bisa membantu mendongkrak nilai UTS dan UAS. Tapi senangnya kalau tugas kelompok biasanya, waduh, saya senang banget Pak tugas kelompok, nggak pernah kerja gitu. Nah, ini saya akan menilai performa kelompok dan performa apa? Individu. Ini tetap dihargai. Oke, sip. Kuis. Ya, kuisnya gampang-gampang lah kita buat. Atau keaktifan yang lain. Pertanyaan. Supranoto dari Rusniadi. Kayaknya menarik nih mata kuliah. Aktif ya di mata kuliah ini. On cam terus. Apa karena kita kuliahnya sore ya? Jangan-jangan makin sore makin jadi. Rusniadi, Supranoto kalau kuliahnya sampai malam seru memang. Oke ya. Nah, terakhir materi kita adalah hubungannya dengan pengenalan ISO. Pengenalan ISO yang dilakukan di sana adalah kita coba kenal dulu ya. ISO itu apa sih? ISO itu bahasa Yunani, standar, equal atau sama gitu. Isobar, isoterm, isometri gitu ya. Nah, agar terjadi standarisasi. Jadi ISO itu kalau dari segi singkatan ya nggak ada sebenarnya gitu ya. Tapi ya sering juga disebut the organization or the International Organization for Standarisasi, gitu. Merupakan badan penerbit standar internasional berdiri 1947, berpusat di Geneva, Swiss. Anggotanya udah banyak sekali negara, lembaga-lembaga teknisnya juga sudah banyak, dan juga sudah menerbitkan lebih dari 21 standar internasional. Nggak usah harus dihafal. Intinya itulah gitu kita kira ya. Jadi ini teman-teman bisa dapat lewat pengenalan-pengenalan ISO 14.000, 9.000 sering kan diiklankan supaya teman-teman bisa ikut. Nah, mudah-mudahan setelah ikut ini nanti ada pemahaman sedikit lah tentang ISO walaupun kita tidak masuk terlalu dalam ya. Karena menyusun ISO ada suatu mekanisme sendiri ya. Kita akan belajar apa sih di dalamnya, manfaatnya apa gitu. Siapa yang bisa menyusun dan bagaimana proses yang terjadi di dalam. Nah, pentingnya penerapan ISO ini hubungannya apa, teman-teman semuanya? Nah, ini hubungannya dengan setiap organisasi, perusahaan, kampus, pokoknya yang punya sistem manajemen, ya sebesar apapun atau sekecil apapun dia sebenarnya punya sistem manajemen. Ya. Tapi kan yang terjadi adalah tercatat atau tidak. Nah, pastinya dia untuk menjamin mutu produk jasa. Kalau WI, prodi kita tidak punya sistem manajemen, kuliah kita nggak akan diatur. Bebas saja. Masuk kapan, ujian kapan, materi yang disampaikan apa saja. Gitu. Ada aturan-aturan yang jelas. Setelah diatur, kemudian dievaluasi. Lewat apa? Dipantau. Apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan atau belum? Kalau belum, kenapa? Setelah kenapa? Bisa nggak ditingkatkan?
Lewat apa? Nah, tadi ada sistem manajemen yang dilakukan. Nah, akhirnya apa? Ada konsistensi proses, teman. Jadi, kalau digambarkan suatu grafik, prosesnya itu tidak naik, terus kemudian turun. Tapi lebih baik apa? Pelan-pelan, tapi tetap naik. Konsisten, ya, istiqomah. Ya. Dan peningkatan kinerjanya terus-menerus. Hubungannya dengan tadi konsep sustainability. Ya. Nah, ini penting. Jadi goal, strategi, SDM, dan seterusnya tergambar lewat gambarnya. Kira-kira begitu ya. Nah, kunci suksesnya apa? Ya, nah, ini pasti butuh komitmen kepemimpinan. Ya. Suatu perusahaan akan menerapkan sistem proper. Nggak usah jauh-jauh. Komitmen dari pemimpin perusahaan. Ada nggak? Kalau sudah ada, dia akan hubungannya sampai nanti menganggarkan kebutuhan-kebutuhan biaya. Kan ngomongin tentang limbah, ngolah air limbah itu nggak cukup diomongin saja, tapi dilakukan. Saat melakukan berarti butuh effort lebih, butuh finansial untuk mendukung hal tersebut. Jadi butuh leadership. Itu adalah yang paling penting. Komunikasi pasti tidak semua orang yang bekerja di perusahaan, termasuk teman-teman nanti yang akan banyak berbicara tentang sistem manajemen lingkungan, akan berhadapan dengan orang yang belum tentu paham terhadap lingkungan. Mas, aku tuh sing penting yo kerja, Mas. Mangan, ya wis. Ngopo to ngolah-ngolah limbah, ngopo? Sibuk-sibuk ngolah limbah. Gitu ya. Berarti apa? Kita perlu mengkomunikasikan ada sesuatu hal yang secara awam tidak dipahami, tapi perlu dikomunikasikan dengan baik. Agar sistem manajemen ini disepakati bersama, menjadi kebutuhan bersama. Nah ini keren banget nih, bisa untuk mewujudkan sustainability. Partisipasi, ya penting banget. Enggak cuman orang-orang yang di IHSE, ya. Kan ada bagian SHE atau saya tulisnya HSE boleh juga lah, beda-beda ya. K3LL, nah, bisa juga, tergantung nanti perusahaan. Tidak hanya bagian ini, tapi bagian produksi, bagian transportasi, bagian bahan baku, bagian laboratorium. Nah, ini butuh partisipasi yang jelas. Sehingga akan menunjukkan tanggung jawab, akuntabilitas, kemudian continuous improvement, kemudian juga konsep yang terintegrasi. Nah, kunci sukses dalam sistem manajemen ini setidaknya ada 7 poin ini, teman. Ya, berarti menarik ini ya. Karena apa? Ternyata ngomongin manajemen hubungannya dengan skill komunikasi, leadership. Berarti benar-benar teknik lingkungan ini palu gada. Apa lu mau gua ada. Nah, orang-orang di teknik lingkungan ini harus luwes, harus adaptif, gitu ya. Harus punya wawasan yang luas dengan isu-isu terkini. Bacaan kita boleh nih Metcalfe keluaran. Seringkali baca TA itu keluaran 1973. Pernah baca nggak? Enggak sih Pak. Jadi itu punya kakak kelas ya. Bacaan boleh tua, tapi gaulnya tetap harus gaul dengan isu-isu terkini ya teman-teman semua. Oke, baik. Ini kalau tidak salah slide 2 slide terakhir ya. Prinsipnya ya ini ya, PDCA teman-teman ya. Plan, do, check, action. Terus nanti putar lagi. Plan, do, check, action. PDCA. Plan, do, check, action. Nanti setelah action, balik lagi. Plan lagi yang baru. Oh, setelah action kita kok masih kurang ini ya? Ya udah, kita rencanakan lagi. Terus kemudian setelah direncanakan, dikerjakan. Dikerjakan, terus kemudian action-nya apa? Nah, cek lagi ya. PDCA, cek. Nah, PDCA. Terus begitu sampai menunjukkan continuous improve. Misal kalau hubungannya sama kuliah kita ya, pertemuan kedua kok belum on time ya, kan rencananya on time, dikerjakan on time.
action-nya juga on time gitu ya. Dicek ternyata belum. Oh, berarti dievaluasi lagi. Apa yang harus dilakukan? Terus. Nah, seperti hidup ini sebenarnya ya. Jadi kalau normal-normal saja ya nggak pakai perencanaan yang jelas ya. Let it flow saja Pak. Kapan lulus ya boleh. Nah, ini menjadi tantangan kita ya. PDCA. Konsep seluruh sistem manajemen, baik itu 14.000, 9.000, dan seterusnya. Ini konsepnya adalah yang utama PDCA. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Jadi ada satu siklus PDCA yang dilakukan. Misal dalam semester pertama, ya. Kalau kita gambarkan lagi deh, kita gambarkan. Jadilah bagian dari Universitas Islam Indonesia. Islami, mondial, unggul, intelektual, dan Indonesiawi. I'm UI.